Halo Tribuners, mantap ya. Kembali lagi di program yang paling berisi di antara program-program yang lainnya ya. Tribol tentunya Ridwan ya. Apa sebenarnya? Saya jadi lupa. Tribun Bola ya. Tapi kita ganti nama kayaknya. Lelaki bercerita kayak yang tadi sudah kita bicarakan itu ya. Tandingan dari Perempuan bercerita. Karena kalau perempuan bercerita tuh narsum-narsumnya kayaknya serius pembahasannya. Nah di sini lelaki bercerita itu sesuai. Iya, jarang ada narsumnya dan jarang kita live begini ya, dan sering laga ya daripada live ya. Kita sering berlaga karena kita lelaki yang bercerita. Oke. Ya Tribuners, tidak perlu saya kenalkan lagi bersama siapa karena Tribuners pasti sudah tahu siapa host yang paling sering mondar-mandir di layar Facebook, YouTube maupun Instagram Tribuners ya. Tentunya Deddy Aziz lah ya, dan Ridwan Tuasamu. Meskipun Ridwan Tuasamu itu melalui proses panjang Tribuners untuk bisa mondar-mandir di live Facebook gitu ya. Iya, melalui proses kirim tor jam 3 pagi dan dia baru mengiyakan jam 11 siang ya. Sangat baik sekali. Iya. Kesibukan iya, oke, siap. Kesibukan jurnalistik yang membuat memang ya begitulah. Ya, hari ini ada pembahasan apa nih? Ridwan. Ini kalau temanya sih Itali Gagal ikut Piala Dunia. Waduh, ini Itali gagal ikut Piala Dunia ini sudah keberapa kalinya? Kedua kalinya berarti ini ya. 2 kali berturut-turut skuad Gli Azzurri gagal. Ini untuk Kanda Rahman Patih pasti sangat kecewa sekali begitu ya. Iya, update status apa tuh? Iya, memang Italia ini sial ya. Mungkin mereka kesialannya tuh gara-gara mendepak Balotelli. Karena kabarnya kan Balotelli ini didepak dari timnas Italia karena itu sudah kan. Iya. Ini jokesnya belum dapat itu ya. Iya, kalau kita lihat dari statistik pertandingan ini Wan, nih. Udah ada contekan di sini ya. Ini data yang sudah kita kumpulkan secara akurat dan matang ini Tribuners ya. Iya, melebihi Google gitu ya. Italia melawan Macedonia, gimana itu Wan? Ini gila. Apanya yang gila nih? Itali punya 32 tendangan. Dan tidak ada satupun yang berbuah gol ya. Ya mungkin Italia membutuhkan striker-striker baru gitu ya. Eksekutor-eksekutor baru gitu. Nah, ini kita lihat Makedonia ini kan kemarin sempat ikut. Iya, Euro. Makedonia ini kan mirip-mirip si Orange itu kan. Iya, tim-tim Belanda gitu. Cuman kalau sekarang ini kita mau bully tim Belanda itu udah belum saatnya. Nanti Piala Dunia baru kita bully lagi tim Belanda ya. Oke. Jadi total tendangan itu 32 banding 4. Banding 4. Dari 32 tendangan. Dari 32 tendangan belum ada satupun tendangan yang berbuah gol. 5 shoot on target dibanding 2 nih. Dia cuma bikin 2 loh. 2 ya. Salah satu diantaranya jadi gol. Itu sangat menyakitkan. Iya, dan gol terjadi di injury time. 90+4. Wah, ada tangan dari situ ya. Catatan ini menjadi catatan buruk bagi timnas Italia di mana mereka berhasil. Iya, bagi editor juga ini menjadi catatan buruk ya. Iya, editor ini ya kayaknya kita harus pertimbangkan lagi ya KPI-nya editor ini ya. Kita tidak bisa langsung begitu ya, harus dipertimbangkan ini. Gimana sih? Iya, meskipun bentar bahas editor dulu ini. Jadi editor ini apa? Apakah kita suruh kembali ke burung api atau seperti apa? Dia bagus. Iya, dia bagus ya. Hidup burung besi. Kita adalah ya itu. Ya itu. Ya itulah kan maksudnya mereka di Euro kemarin tampil baik, bahkan sebelum Euro mereka sudah berhasil memenangkan pertandingan 14 pertandingan luar biasa tanpa kekalahan dengan skor-skor yang telak. Tidak pernah itu saya lihat Italia bermain dengan tim lawan itu selisih 1 gol. Tidak pernah, pasti minimal 2 gol atau lebih. Tapi ini menjadi catatan buruk ya bagi Mancini ya. Mancini kayaknya harus ganti dengan Sintayong. Cuma padahal kalau lihat susunan pemainnya, Wan. Ini rata-rata pemain yang memang dibawa ke Euro kemarin. Iya. Juara ya. Iya. Sayang sekali. Siapa aja tuh Wan pemainnya, Wan? Aduh. Banyak ya, ada 11. Beda Mancini. Bastoni. Bastoni itu biasanya dia ngopi di Basnuk.
Iya. Kemudian Emerson. Di lini tengah ada Barella, Nico Barella, Jorginho, Marco Verratti. Wah. Di lini depan Ciro Immobile yang kemarin di Piala Asia, Piala Mereka Eropa. tidak bisa maksimal ya pada pertandingan malam tadi. Padahal itu babak playoff seharusnya dimanfaatkan dengan Berarti. baik gitu loh. Mereka harus bekerja dari timnas. Sebenarnya Italia ini penurunan ya. Iya, Karena penurunan ini. sekelas Italia yang juara Eropa kemudian harus berjibaku untuk lolos ke Piala Dunia melewati babak kualifikasi, Playoff. babak playoff. Itu catatan yang sangat buruk juga Sangat ya. buruk. Dan saya tidak melihat ada nama-nama beken di timnas Italia, apalagi di lini depan. Bambang Pamungkas saya tidak melihat itu gitu. Bukan. Bangga Timor Leste, Eh, Indonesia. baik. Padahal kalau kita mau melihat sekali lagi Italia itu mereka seharusnya menjadi tampil sebagai tim yang memiliki mental juara berbekal juara Euro begitu. Kita lihat berkaca pada timnas Portugal begitu. Mereka ya paling tidak Kenapa? mereka lolos 16 Kenapa besar lah waktu berkaca? Piala Dunia kemarin kan. Piala Waktu Dunia. Euro juga kan Euro. mereka ada ya lolos lah di babak 16 besar gitu daripada Italia begitu. Kemarin saya sempat nonton ini pertandingan. Iya, sempat nonton pertandingannya Wan ya. Dan Italia punya banyak peluang loh, termasuk Termasuk tendangan dari Berardi saat kiper Makedonia itu sudah tidak ada di gawang lagi. Gitu. Cuman justru dia menendang sangat pelan, luar biasa. Iya. Dia sepertinya membantu tim lawan. Kira-kira apa yang kurang dari Italia ini, Wan? Apa yang kurang dari Italia ini? Kurang bagus. Karena kalau bagus pasti lolos. Saya sepakat Gitu ya. kan. Enggak, Italia ini apa ya? Saya melihat bahwa Italia ini justru lebih banyak supporternya gitu. Supporternya yang lebih bagus daripada timnya gitu ya. Secara kolektif timnya memang cukup memiliki permainan yang bagus di pertandingan-pertandingan sebelumnya, tapi tadi malam itu 2 hari lalu itu sangat buruk sekali. Apalagi kalah 1-0 di menit terakhir gitu. Tapi menariknya nih, Dad, kekalahan Italia ini seperti representasi dari tim-tim Liga Italia yang lagi bermain di Liga Champions nih. Kita lihat Juventus pulang gugur ya. Padahal kalau melihat cuma lawan Villarreal kemarin yang Villarreal ya. dibantai 3-0 Baik. gitu kan. Kemudian ada apa lagi? Ada Inter yang kalah dari Liverpool. Inter ini banyak ngomong doang Inter ini. Termasuk Ichi Ambon ya. Jadi sekarang Italia sudah tidak punya wakil lagi. Wakil lagi kan sekarang sisa berapa tim? 8 ya. 8 tim. Salah satunya nanti tim kita yang akan ini ya, bertemu kan. bertemu. Real Madrid versus Chelsea. Tapi itu nanti kita bahas di Tribol selanjutnya. Insya Allah. Liganya yang sudah tidak bisa tim-timnya ya, tidak bisa bersaing di Eropa. Kemudian timnasnya pun Berimbas kepada timnas. berimbas kepada timnas. Ya, tapi dengar-dengar Italia memang syarat akan mafia sih. Justru istilah-istilah kayak mafia bola segala macam itu dari Italia. Dari Italia merasa masuk ke Maluku. Berhasil masuk ke Maluku begitu. Itu nanti kita bahas. Itu sebenarnya Maluku ini termasuk ketinggalan, udah sepak bolanya ketinggalan. Mafia bola juga ketinggalan. Ada orang dari dulu sudah pakai mafia bola kan. Dia baru. Dia baru gitu ya. Ih, baru kaget gitu. Jadi ya kita tahu bahwa Italia memiliki banyak kekurangan-kekurangan gitu Wan ya. Benar-benar. Dalam ini fans-fans Italia ini mungkin bisa komen ya di kolom komentar kalau nonton ya. Iya. Saya yakin ini ada yang nonton ada 2 atau 3 mata lah ya. Kemarin juga Ichi kan Italia pasti. Iya, kan. Ichi Itali kan. Percuma bikin munas. Nggak Tapi percuma timnya dong. kalah dong. Beda dong. Iya, tapi Itu kan timnasnya kalah dong. Munasnya kan untuk Inter. Oh iya, bisa juga ya. Tapi Inter juga kalah. Makanya abis juara Euro ada performa yang menurun. Itu menjadi salah satu hal yang ya udahlah ya. Ya udahlah. Tidak beda jauh, masih mending Belanda lah ya daripada Italia lah ya. Hari ini kita berpihak ya Tribuners ya untuk Padahal mereka ini salah satu tim yang akan diunggulkan untuk Iya, juara Italia. Piala Dunia kan. karena memegang itu tadi gelar Euro. Karena ya itu sudah Italia, begitulah Italia. Apalagi, Wan? Wah, kita 10 menit langsung 3 Tiga ini ya. 3 poin. 3 materi, 3 poin awal makin ya. ini ya, makin perkembangan. Iya, itu yang membuat saya itu memang suka dengan program ini karena beda. Program-program lain kayak misal kita bahas ini ya, satu lagu dari Ambon, itu program yang keren gitu. Keren. Tapi mereka bisa berkembang karena ada narsum. Kita meskipun tidak ada narsum, kita luar biasa. Kita sama tanpa kayak bola di sini ini kan tribun bola tapi isinya tadi pot bunga, makanya saya buang ke bawah. Iya, gitu. tidak ada bola itu yang pertama. Tidak ada jersey. Bah, Itu pengadaan palingan cuma berapa tapi tidak ada begitu kan. Iya. cuma Apa ini? kaplak meja kecil. Iya, bulat dan ini buluk ya.
Ini menjadi catatan penting juga untuk pihak-pihak yang berkaitan gitu ya, Wan ya. Untuk sekiranya supaya kita Jadi, semangat gitu. Ini kan baru gajian, jangan sampai nanti. Kemudian ada pembahasan apa lagi nih? Iya. Katanya nih Wan ya. Kemarin itu kenapa mereka Oke. bisa kalah karena kena Covid, Wan. Siapa nih? Ada 5 pemain Pemain Itali Itali. yang kena Covid nih. Ini Padahal yang di starting line up tadi pemain bagus-bagus semua. bagus-bagus semua, itu bukan jadi alasan sebenarnya, Wan. Kalau kita lihat dari super skor dari Tribun News nih, Wan ya. Timnas Italia menghadapi masalah besar jelang laga playoff di ajang kualifikasi Piala Dunia. Meski sudah hampir 3 tahun sejak Covid-19 pertama kali merebak di Wuhan, Cina, dampak pandemi global masih sangat terasa. Bagus sekali ya. Iya, ini tulisannya bagus banget nih. Sepak bola tidak luput dari Covid-19. Tapi anehnya, apakah ini ada konspirasi? Siapa sih yang anu? Ada konspirasi mungkin ya. Nah ini. Yang apa namanya? Nah, itu masih belum diketahui, Wan. Karena dari Kirain ada timnas di sini. dari timnas Italia sendiri tuh masih menutup rahasia itu. Apakah itu Bohong. dijadikan alibi ya? Buktinya pemainnya semua ada di situ. Iya, ada Marco Verratti di Ada Marco situ, Verratti. Ciro Rata-rata pemain Immobile. inti. Rata-rata pemain inti sih, bener. Cuman saya tidak melihat sosok Del Piero di situ. Pensiun. Sosok Del Piero, Piero kemudian sudah tua. Felipe Inzaghi, saya tidak Yes. melihat itu ya. Cambiaso Argentina. Argentina loh. Iya, oke siap. Gitu. Jadi mungkin alasan Covid ini dipakai untuk alibi Ya. Tapi ini kan beritanya sebelum pertandingan. sebelum pertandingan. Tapi kalau beritanya itu diangkat juga gimana? Mm-mm. Anda sudah menemukan meme Itali, fans Itali mungkin di Maluku atau di Ambon, teman-teman di kontak WA Apanya? mungkin. Meme-meme soal Itali. Belum ada sih. Semangat Itali. Soalnya kan kalau meme itu untuk tim-tim Italia biasanya kurang. Mm-mm. Kebanyakan untuk Belanda. Iya, Kalau Belanda pasti meme-nya banyak. bener. Ini Itali nih kalau lihat catatannya dia sudah dari tiga kali Piala Dunia terakhir ya dia nggak ikut ini. 2 kali. 2 kali ya, tiga yang kali yang terakhir. 3 kemarin itu justru gagal lolos dari fase grup kalau nggak salah sih. Iya. Jadi performanya cukup naik turun ya. Cukup naik Bisa turun. Juara Eropa kemudian Mm-mm. kemarin gagal menang kalau di kualifikasi yang menyebabkan masuk ke playoff kan karena dia Iya. bermain imbang tuh kalau nggak salah lawan Swiss kalau nggak salah. Itali presiden aja mau 3 periode loh. Maksudnya Itali Iya. kenapa nggak mau gitu sampai Anda 3 kali harus Tahu sampai presiden Italia. enggak. Ini presiden komunitas ya, bukan ini. Karena ada presiden Oh. yang sampai minta 3 periode, itu presiden komunitas kita. Kita Bonek. punya komunitas, dia minta sampai 3 periode gitu. Hmm, Padahal 2 periode aja pembangunan itu kurang ya. kurang, mau bukan kurang sih, agak ini ya, diragukan begitu ya. Hmm. Tapi dia minta 3. Ini presiden komunitas kita ya. Bukan presiden Komunitas apa? kita ada komunitas pecinta musang. Bagus sekali. Iya. Komunitas pecinta musang dan sugar glider. Salah satu anggotanya ada di belakang. Melalui komunitas pecinta musang kita ingin Sekali-sekali kita ngundang kayaknya. iya, sekali-sekali tribol musang ya. Oke, tribol ex pecinta musang. Gitulah. Oke, kita masuk di segmen terakhir. Belum. Belum. Kenapa harus segmen terakhir, ini baru mulai. 10 menit itu juga belum. Gitu. Segmen Ngomong-ngomong dulu. soal Itali nih, ada pemain Itali berdarah Indonesia. Menyala. Nyala. Ada pemain Itali berdarah Indonesia, Pak. Siapa nih? Siapa namanya tuh? Ada kiper nih. Hmm. Ini sih sudah lama sebenarnya. Iya, Emil tapi kabar-kabarnya nih. Audero. Emil siapa? Emil Dardak, bukan dong. Audero. Emil Audero ya. Coba Siapa tuan Emil Audero tuan? Emil Audero adalah Nah, jadi si Emil Audero Coba. ini seorang pemain gitu ya, pemain asal Itali. Dia sekarang itu bermain di ini. Di klub apa tuan? salah satu klub sepak bola Sampdoria. di Itali, gitu ya. Iya. Sampdoria. Dan dia merupakan salah satu pemain Sampdoria. Dia anak dari pasangan Edi Mulyadi dan Antoniela Audero. Oh, anaknya Edi Rupanya Mulyadi. mereka di sana tidak patriarki ya. Mereka pakai nama belakang Edi orang tua Mulyadi. perempuan. Mulyadi nih, Emilio Audero Iya. Mulyadi. Audero Mulyadi. Jadi dikabarkan Wan ya, dia itu menunggu gitu. Itu sebenarnya sebelum timnas Italia lolos ke Piala Dunia, dia itu dikabarkan menunggu panggilan dari Roberto Mancini untuk mengawal Gliazzurri. Oke, harusnya Tapi tidak lolos. bisa dicoba. Dia 97 berarti umurnya 24. 24. Masih muda ya. Masih muda, sayang sekali. Saya yakin nih kalau Emil Audero ini dia main di Indonesia, Hmm. value-nya tinggi. Ya meskipun masih rendah daripada Italia,
Tapi setidaknya dia punya transfer market yang luar biasa daripada dia bermain di Italia. Sekarang dia main di Sampdoria, katakanlah misal di Indonesia dia main di apa, klub-klub di beken-beken seperti apa? PSM Makassar atau Bali United mungkin. United. Yang baru Atau juara. mungkin Barito Putra. Barito Putra, iya. Bali United udah juara. Juara Bali United. Wah, itu nanti kita bahas. Kan masih ada 4 pertandingan. Sisa 1. Iya. Dan Bali sudah mengunci kemenangan dengan 77 poin. Luar biasa. Meskipun tadi malam kalah dari Persebaya. Soalnya Liga Cacing. Tapi ngomong dulu ini soal Emil ini. Emil. Mendadak. Emil Kenapa nih? Audero. Emil ini sayang sekali dia gagal masuk ke timnas senior, padahal selama ini dia selalu mengikuti kelompok umur ya. Iya. Dari usia Itali U15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 21 itu Emil Audero ini selalu masuk dalam skuad. Jadi dari dengan pengalamannya bermain bersama tim Itali dari usia remaja hingga 21 tahun itu seharusnya bisa dikasih inilah waktu ya. Iya, dikasih menit bermain lah. Benar, itu Cuman kita tahu Roberto Mancini lebih percaya kepada kiper yang justru tidak bagus-bagus amat begitu. Gianluigi Donnarumma gitu. justru Apa mungkin karena Donnarumma ini dipakai di Euro kemarin karena efek atau kepercayaannya Roberto Mancini ini masih ke dia. Donnarumma hingga saat ini memang masih jadi salah satu kiper terbaik di Italia. Selain dia tuh nggak ada lagi kiper-kiper Italia yang istilahnya lebih bagus dari dia. Cuman kalau dibilang dia kiper terbaik dunia harus dipertanyakan. Harus dipertimbangkan dulu. Kita masih punya Courtois, kita masih punya Ter Stegen, kiper terbaik di dunia kan Chelsea. Mendy Iya, bukan? Mendy. Iya, Mendy ya. Eduardo Mendy namanya siapa sih? Eduardo Mendy. Eduardo Mendy kan. Padahal saya barusan tadi saya nggak tahu. Soalnya saya nggak kenal sama dia. Jadi saya mesti kenal. Dia juga pernah bela Juventus. Ini Siapa nih? Si Emilio. Kemudian pegang 2 trofi Liga Italia meskipun bermain sebagai cadangan. Iya. Cuman ya harusnya bisa dapat menit bermain ya. Tapi dia itu sudah dikasih sinyal untuk membela timnas Indonesia. Siapa yang ngasih Sudah dikasih sinyal melalui agen-agennya mau nggak bermain di Indonesia. Kan awalnya tidak mungkin dong datang langsung bela timnas gitu. Dia harus melekat pada satu ini dulu, klub dulu gitu, baru bisa mewakili timnas Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan apakah bisa? Dia kan sudah pernah membela timnas Italia. Apakah regulasi FIFA memperbolehkan itu? Seseorang yang sudah pernah membela satu negara di ajang dunia begitu, kemudian dia masuk ke timnas negara lain kan tidak bisa. Tahu saya ya. Bisa kan? Bisa. Dulu kita contoh pemain-pemain kelas dunia seperti Pepe. Pepe itu kan pemain Brazil sebenarnya, tapi dia bermain untuk Portugal. Kemudian siapa lagi saya lupa satu nama nih. Saya ingat 2 orang soalnya. banyak. Ada Diego Costa yang pemain Brazil yang cuma bermain untuk Spanyol. Nah, itu. Kan mungkin mereka itu bermain di negara-negara yang sekarang bisa mereka saja bermain. sih kayaknya karena Lionel Messi juga pernah dipanggil sama Italia. Oh, begitu. Oh, ini berarti it's all about money. Italia atau Spanyol gitu. Ini soal duit ya. Iya. Cuman mungkin apa ya? Kalau main Indonesia saya mau ngomong apa sih? Iya. Ngomong apa? Itu Indonesia gitu kan maksudnya ya. Susah sih. Berkembang untuk menjadi pesepak bola di Indonesia itu susah. Itulah. Mending main di luar lah. Mending main di luar. Justru pemain-pemain Indonesia sekarang maunya main di luar. Iya, kita lihat Ada Pratama Arhan. Arhan Pratama, Heeh. ada Maulana Fikri, Fikri Maulana. Egi Maulana, Egy banyak ya. Fikri. Itu banyak banget. Pemain-pemain yang sudah merumput di luar. Ada siapa lagi? Siapa ini yang brewok dari Liga Buton Korea? ini? Siapa? Brewok dari Buton. Banyak loh orang butuh Ada. brewok. Dia main di Malaysia, Liga Malaysia. Oh, ini Yang temperamen dia, mainnya gaya mainnya itu. siapa? Nah, itulah pokoknya ada Ya, mantan timnas Indonesia. ada beberapa. dulu. Ada juga sih kok lupa ya pemain Indonesia. Ya karena kita sudah tidak lama, sudah lama tidak Banyak sih. ini tribol ya. Jadi ya gitu. Oh, ada itu Witan Sulaiman. kemarin cetak gol kemenangan untuk Yang main di Korea siapa? Seneca. Yang main di Korea? yang main di Korea. Liga Korea. Itu kan Arhan. Bukan Arhan. Arhan ya. Jepang. Arhan Jepang yang main di Liga Korea. Korea ini sayap kanan Indonesia nih loh. Iya. Mungkin editor bisa bantu cari gitu. Iya, editor tolong Kameramen gitu. di searching di situ siapa namanya? Oh, ada yang chat. Ada yang chat. Oh, ada yang chat ini, ada yang comen-comen ya. Wah, Salam sukses untuk Tribun Ambon. luar biasa. Luar biasa. Ini mungkin penonton dari Italia ya. Karena kita hari ini membahas Italia Kayaknya. gitu.
Ya, salam juga dari Tribun Ambon untuk Effendi Alrey. Effendi Alrey, Asnawi Mangku Alam. Jadi si Asnawi Mangku Alam ini karena kualitas yang dia miliki, tapi itu terbukti juga. Keren dia. Cuman belum ada pemain-pemain Indonesia itu yang bisa sampai ke pasar-pasar nasional. Terakhir kemarin siapa? Egi, Bukan. Pratama Arhan, Yang belum. Chris John sih. Ini kita lagi ngomongin Emil. Oke, Emil. Emil Audero ya. Itu saya juga bingung Ya, kenapa itu. tiba-tiba ke Asnawi. Nah, Emil ini sebenarnya bisa mewujudkan mimpinya di main di Piala Dunia. Apabila akan tetapi Italia tidak masuk Piala Dunia. Akhirnya Emil tidak bermain di Piala Dunia kan. Bagus sekali ya itu. Iya. Luar biasa. Iya. Iya, Nah, jadi benar ini kata anggota Exco PSSI ini, Hassani Abdul Ghani, belum lama ini dia menjelaskan kalau pihaknya telah memiliki rancangan jitu bila Emil Audero Mulyadi setuju gabung timnas Indonesia. Apaan tuh? Nah, dua pemain dari kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris, back Leeds United bernama Pascal. Ini ngomong apa sih? Ngomongnya menghadap sana. Oh iya ya. Menjelaskan ke saya. Gitu. Tapi kalau nanti misalnya Emil betul-betul masuk timnas Indonesia, dia akan sulit masuk timnas Italia. Di sini sudah dari data yang sudah saya kumpulkan ini udah. Oh iya, kalau dia sudah masuk Indonesia ngapain dia mau masuk ke Italia lagi? Iya, karena kita berbicara soal ranking FIFA. Benar. Ya kan, kalau dia sudah masuk ke ranking yang paling bawah, untuk dia masuk ke ranking paling atas itu susah lagi gitu. Cuman bagus. Dinaturalisasi dia kemungkinan punya menit bermain yang akan banyak di timnas Indonesia karena untuk saat ini kiper sih kekurangannya. Kabarnya memang dia menolak, Emil yang menolak sih. Emil menolak timnas Indonesia gitu. Jadi Italia kala itu karena mungkin Emil yang menolak gitu. Kualat gitu ya. Soalnya kemarin tuh ada berita Dibawa juga ke situ ya. Iya, itu olahraga modern itu tidak terlepas dari ini, kau. Apaan? Olahraga modern itu tidak terlepas dari yang namanya Benar. kan hal-hal sebab akibat, Iya dong. karma dan lain sebagainya. MotoGP Ada pawang. hujan. Bisa jadi Italia tidak lolos karena Emil menolak tawaran. Bisa jadi ya. Makanya untuk Emil, mungkin Emil nonton ini ya. Halo Emil, saya sampaikan Emil. supaya Emil bisa langsung ya gabung timnas Indonesia, memperkuat tim Ya, Garuda ya. Nah, selain itu juga Wan, Emil Audero itu sempat mendapatkan cedera otot sebenarnya, cedera otot perut pada 2022 lalu. Kondisi itu dijadikan alasan sama dia Untuk tidak membela timnas Indonesia. Tapi dia bersikeras untuk membela timnas Italia. Akhirnya tidak lolos kan. Nah, itulah aspek-aspek kisahnya sebab akibat Emil ya. Audero ya. Iya. Oke lah, Emil Audero ya. Oke, sudah kurang lebih. Ya, selain Emil Audero nih, Man, ngomongin soal Kameramen ketawa terus. ngomongin soal Emil Audero. Emil itu seorang kiper. Salah satu yang tadi sempat kita singgung itu Gianluigi Donnarumma, ya kan? Gianluigi Donnarumma juga seorang kiper ya. Jadi Donnarumma ini kalau pemain-pemain bola yang lain itu mereka akan diberitakan bahwa mereka treble winner, kan? Hat-trick yang berhubungan dengan 3-3. Tapi si Donnarumma ini, Man, Gagal. dia kasihan ya. Dia treble gagal dia. Treble gagal. Dalam 3 pekan terakhir dia tuh performanya tidak baik di semua kompetisi. Baik di klub, di liga, Liga Champion, maupun kualifikasi Piala Dunia. Kemarin kalah 3-1 dari Real Madrid. Habis itu dibantai 3-0 di Liga Domestik. Di Liga Domestik. Sekarang gagal lagi. Gagal lagi 1-0 ya. Artinya belum bisa dijadikan ini kiper panutan ya. Karena sebenarnya kalau dibalik ke belakang di golnya Real Madrid itu harusnya kenapa bahas Real Madrid? Donnarumma bisa ini sih. Ya itu menggagalkan kan. Itu sekali lagi salahnya Emil. Serius. Karena Emil tidak mau membela timnas Indonesia begitu. Oke, lanjut aja. Penderitaan Donnarumma. Nah, padahal di atas kertas nih, Wan ya. Kiper Donnarumma ini seharusnya nggak harus bekerja berat menghalau bola-bola yang masuk pada 3 pertandingan terakhir ini.
Tapi kenapa faktornya? Apa karena Emil? Kenapa itu? Kenapa Emil? Itulah yang membuat susah. Mungkin Itu karena sih. begini, Wan. Mungkin dia lagi putus cinta. Iya, bisa jadi. Tapi itu terjadi loh. Ngomongin soal putus cinta itu terjadi. Apa? Putus cinta di dunia sepak bola. Ingat Kevin De Banyak. Bruyne Ada Kevin dan De Bruyne, Kepa Rizabalaga. Kevin De Bruyne sama ini, Wan. Courtois. Porto juga pernah putus cinta. Loh bukan, mereka rebutan pacar. Oh, kirain mereka ini, Oh, bukan. mereka yang putus. Bukan. Kevin De Bruyne ini punya pacar, pacarnya selingkuh dengan Oh iya. itu. Itu banyak sih terjadi. Banyak begitu. terjadi di dunia olahraga. Tapi kita tidak tahu kenapa performa Donnarumma ini menurun. Layakkah dia disandingkan dengan Buffon? Sebenarnya kalau dilihat dari performanya dia sebelum pindah ke PSG itu luar biasa sih. Di AC Milan ya kalau nggak Di salah. AC Ya? Milan dia luar biasa sekali. Iya, dia pindah ke PSG. Di Euro pun kita lihat luar biasa kan. Iya. Nah, semenjak dia pindah ke PSG, performanya kelihatannya agak menurun. Padahal PSG ini bermimpi untuk membuat satu tim yang Mm-mm. superstar gitu ya. Memang Nah, PSG banyak menghancurkan karir-karir pemain. kalau saya lihat begitu sih. Kan? PSG banyak menghancurkan. Neymar bagus-bagus di Barcelona, Barca, ya. dapat Liga Champion, apa segala macam. Messi Itu cuma jadi orang kedua di Messi situ. ya. Kemudian mereka mengandalkan Mbappe. Mbappe abis ini juga mau pergi Mm-mm. dari apa namanya? Banyak PSG. juga karirnya pelatih yang justru Hancur. hancur. Ada Ancelotti di sana. Iya, bahkan Sintayong yang pernah latih. presidennya ini PSG bilang kalau mereka tidak Dia bisa mau jual kan. meraih trofi Liga Champions, mereka akan beli trofi Liga Champions dari Real Madrid satu. Pak Presiden, aduh, Bapak ini presiden PSG atau presiden tim merah gitu. Aduh, tim merah yang saya maksud Si merahnya yang mana? ada tim merah dari ini. Yang punya bis pokoknya. Iya. Gitu, Wan. Kemudian apa nih, Wan? Ada apa sih? Catatan Italia dalam 3 kali Piala Dunia tadi sudah dibahas. Nah, ini kita masuk ke dalam pembahasan inti. Ini kita masuk ke segmen terakhir. Tapi saya tuh tadi tuh abis minum susu ya. Minum susu kan. Sebelumnya minum susu itu saya makan sosis dan roti. Terus apa? Tapi kita lanjut nih demi Tribuners nih. Jadi kalau nanti ada berkeringat sedikit, mohon dimaklumi Tribuners ya. Nah, kita membahas soal sepak bola Maluku nih lagi-lagi yang selalu menjadi pembahasan seksi nih, Wan. Ini yang mungkin akan dibawa lebih serius, mode serius ya. Ini serius. Ini Kita serius. coba untuk Membawakan lebih serius. ada ini nih, aduh, ini tim kesayangan kita semua, Iya. gitu kan? Tim yang sangat dicintai oleh Yang publik sangat dicintai. Maluku. Publik Maluku. Kita mengantarkan mereka kemarin Alright. menuju jalan kemenangan ya. Iya. Ada Maluku FC ya. Maluku FC. Iya, Maluku FC gagal di Liga 3 Nasional. Selain gagal juga, mohon maaf ya, ada insiden juga Insiden. yang cukup memalukan. Catatannya dulu nih. Heeh. Berapa pertandingan, berapa kemenangan, berapa Maluku FC imbang. masuk di 64 besar pertama dia. Di 64 besar di pertandingan pertama lawan PSDS Deli Serdang nih. Yes. Lawan Dan PSDS Deli Serdang itu satu sama. satu sama itu. Itu yang saya lihat pertandingan sepak bola yang bukan Maluku FC sekali. Wah, pertandingan sangat buruk sekali kalau saya mau katakan ya, karena memang, dan bukan cuma saya yang katakan, waktu saya sempat lihat Instagramnya Maluku FC juga, itu banyak yang komen-komen Banyak bermain yang bola komen. bagaimana, begitu. Nah, satu sama, mereka mengantongi 1 poin. Berbagi Oke. dengan PSDS Deli Serdang. Oke lah ya kan, kan Oke lah. pertandingan perdana mungkin demam panggung, Iya. main di tempatnya orang gitu. Iya. Tapi bisa imbang, oke lah. Imbang. Oke lah. Match kedua Match menang kedua tuh. lawan Persigubin Gunung Bintang mereka. menang Lawan kan? Papua. 3-0, 3-1. 3-1. Bagus. Poin loh. Bagus. Sudah punya peluang lolos. Sudah punya peluang lolos. Main ketiga mereka kembali bermain seri. Lawan anu ya itu Apa? lawan-lawannya. Iya. Lawan Ya, lolos. Batuk nih. Lolos dari 64 besar mereka masuk 32 besar. Di 32 besar ini, Wan, yang apa namanya? Menjadi Oh, itu habis lawan Gunung Bintang lolos. enggak, lawan satu dulu terus mereka bermain imbang, Imbang. koleksi 5 poin Poin, baru mereka lolos. mereka lolos. Kemudian bermain di fase 32 besar yang 32 besar yang digrupkan dibuat kembali. grup kembali ya. Nah, jadi waktu Satu grup dengan waktu di 32 besar itu kalau tidak salah ya, Wan, ya, mereka itu bermain
satu grup dengan tim-tim lainnya, Wan. Iya, benar Iya. sekali. Mereka satu grup dengan Persedikap Kabupaten Persedikap. Kepulauan Piru. bukan, kemudian ada Persebi Boyolali dan ada Serpong City. Kita lihat catatan dari bermain Persedikap lawan. apaan dulu? Hah? Persedikap Persedikap itu Denpasar. Kabupaten Kediri ya. Iya, Persedikap itu Kediri ya, Tribuners ya. Kok P Kediri? Persatuan Sepak Bola di Kabupaten Kediri. Apaan sih? Bukan kayaknya. Bukan kan? Persedikap P atau apa? Persatuan Oh, Sepak Bola B. di Kediri Kabupaten. Persatuan Sepak Bola Kediri Kabupaten. enggak lah. Jadi itu Tapi memang Kediri. memang Kediri itu. Kediri kan meskipun lambangnya kayak salah satu logo Starbucks ya. Oh iya Persedikap Kediri. Ya, iya kan Persedikap Cocok. Persatuan Sepak Bola Di di Kabupaten Kabupaten Kediri. Kediri. Maaf ya. Maaf di Indonesia. Memang itu kabupaten dong. Jadi Kan dia Kediri- bermain tuh. Kediri kan kota Kediri. Maluku FC melawan Persedikap Kediri. Ini catatan buruk lagi nih. Mereka bermain Imbang. imbang lagi. Kembali bermain imbang Maluku FC Maluku melawan FC ini Persedikap lambangnya mirip-mirip PSM ya. Kediri. Iya. Iya, PSM. Referensinya mungkin ke sana. Hmm. Iya. Karena kalau lambangnya mirip Barcelona. Yang cetak gol pada saat itu siapa? Nah, ini dia. Ini dia yang menjadi pencetak gol ya pada saat itu Wan ya. Saya lihat-lihat Maluku FC melawan Persedikap Kediri itu di babak pertama satu sama. Oke. Masuk babak kedua, Maluku FC sempat ketertinggalan gitu. Yang mencetak gol siapa? Nah, itu Marcelo Semahu dan kawan-kawan tentunya gitu. Gitu Oke, Jadi gol gol dari lagi. Maluku FC itu justru didapatkan pemain transfer dari Ciwarim FC. Yose Maniaganti, Oh, itu ya. Papua Itu yang cetak gol lawan Persedikap. Kediri, Kediri. dan Van Ribola. Van Ribola itu memang didikannya Van Ribola Maluku itu. FC. Pemain Maluku FC. Anda publik Maluku tapi harusnya Anda kenal dengan Pencetak golnya Persedikap Kediri. wah itu susah. Gitu ya, gitu. Oke, Nah, kemudian berlanjut ke match kedua nih. match keduanya Maluku FC berhadapan dengan Persebi Boyolali. Boyolali, Persebi, Nih, Boyolali. memang kalau kita bermain di fase grup ya, Wan ya. Di pertandingan pertama itu sudah seperti partai final. Kenapa Harus menang demikian? sebenarnya. Harus menang supaya modal itu besar, supaya mereka tampil dengan modal juara. Saya lihat dia mau ketawa itu. Penuh kepercayaan diri. Tampil dengan penuh kepercayaan diri begitu. Oke, Nah. lawan Boyolali. Lawan Boyolali, Maluku FC kalah 1-0. Waduh. Sudah kalah 2 kali nih. Enggak dong, draw 1 kali, kalah 1 kali. Bukan, kan tadi kalah 3-2 lawan Persedikap full time. Tadi katanya satu sama. Itu half time. Anda nggak dengerin saya bilang half time, saya bilang half time dalam hati. Meskipun saya bilang half time itu dalam hati. Hasilnya 3-2. Hasilnya 3-2. Kalah. Kebobolan 3 gol lagi. Iya, kalah 3-2. Habis Kemudian itu lawan kalah dari Boyolali. lawan Boyolali ini, Wan. Kalah lagi mereka, Wan. Full time. Iya, full time-nya mereka kalah. Mohon maaf. 3-2 lagi gitu. Oh, ternyata 1-0. Iya. Anda Mereka kalah 3-2 lagi gitu. Itu setelah malamnya mereka kalah ya, saya langsung dikirimin chat ya. Oh, ini Liverpool. Bukan. Mirip-mirip. Kalau di logo, Iya, ini apa logo di namanya? game itu Liverpool kayak gitu. Bukan, ini salah satu partai moncong hitam. 3-2 berarti Iya. di situ mereka sudah dipastikan gagal lolos. dong. Lolos. Lagi-lagi golnya itu justru gol mengejar. Sudah dipastikan gagal lolos. Nah, di pertandingan ini yang ada kacau itu, Wan. Persebi Boyolali. Bukannya di Harusnya draw. Sedikap Kediri. Bukan. Harusnya di Oh, draw. ini, oh iya kacau. Ini kacau. Harus 3-0 dulu, bukan Boyolali sih. ke Kediri ya? Kediri. Iya, karena di kandang Kediri waktu itu kan. 3-2 itu di kandang Kediri. Iya. Harusnya mereka bisa lolos kalau tidak kayak gitu gitu. Ini Harusnya jadi kan 2 sama dulu nih kan. Saat itu perpanjangan waktu. Kedudukan 2 sama, kemudian Perpanjangan waktu 4 menit. 4 menit seharusnya perpanjangan waktunya. Dibikin oleh wasit Oh. 8 menit. Additional time. Ya, additional time. 4 menit yang dikasih oleh asisten wasit. Asisten wasit Tapi waktu berjalan hingga 6 menit. 8 menit. 8 menit dan Gol terjadi langsung selesai. Nah, itu yang bikin kacau itu. Itu sampai kabarnya memang terjadi dorong-dorongan sewa Maluku FC, kemudian juga presiden manajer Maluku FC Benar. juga Pak Saidnya juga sempat
dikatakan melakukan ini ya tindak kekerasan ya kepada wartawan. Nah, cukup disayangkan. Cukup disayangkan. Harusnya kita tunjukkan nih bahwa Maluku tampil dengan sejuta Oke, benar. cinta dan kasih kita di sayang sini gitu. selalu membela Maluku FC, namun hal-hal seperti itu harusnya tidak perlu terjadi. Iya. Karena kembali lagi justru kemarin kita sempat bahas berulang-ulang kali bersama narasumber Iya. tentang attitude Iya. dan diperkuat lagi oleh Maluku FC bahwa Iya. pemain Maluku itu benar-benar attitude-nya Itulah kenapa Maluku tidak memiliki satu tim yang bisa ada di liga-liga kasta teratas, Liga 2 atau Liga 1. Karena apa? Satu orang pemain Maluku ada di tim-tim lain aja, temperamennya luar biasa begitu ya. Apalagi Kita- satu tim. bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan. Seperti itulah begitu. Kemudian setelah melawan Persedika, melawan Boyolali, Maluku FC melawan Serpong City dengan Serpong, bisa Tangerang. dikatakan sudah tidak ada semangat lagi gitu. Akhirnya mereka kalah. Tapi 1-0. mereka kalah 3 kali kalah. 3 kali kalah di 32. Nol. Ya, mereka poinnya 0 dan kebobolan 7. 3-2, 3-2, 1-0. Membobol 4. membobol 4. Itu pun gol bobolannya terlambat begitu. Kira-kira Ya, sayang sekali ya. Nah, setelah Maluku FC nih Wan, ada lagi nih. Ada lagi yang gagal. Jadi tahun ini bulan Januari sampai Februari itu jadi catatan paling buruk ya untuk persepak bolaan Maluku yang katanya tim kampung sepak bola ada di Maluku selain ada di Rio de Janeiro sana di Brazil. Lama juga ya ini acaranya. Iya. Jong Ambon FC yang menyebutkan dirinya adalah seorang ini nih julukan timnya Pangeran Muda Maluku. Asik. Pangeran Muda Maluku. Mhm. Tapi boleh dibuka dong itunya tadi lagi. Apanya? Instagram. Keren kalau lihat kayak gitu. Gitu kan. Kita tahu Jong Ambon FC juga pulang ya Tribuners. Jadi dari- Jong Ambon FC ini dilatih oleh pelatih Jong Ambon FC. pelatih Jong Ambon FC. Siapa? Gafar Lestaluhu. Gafar Lestaluhu yang kemarin kita sempat undang Tribuners. Dan Iya. Jong Ambon FC. Coach Gafar juga kemarin sempat mengundang kita makan ikan bakar di rumahnya ya. Iya, cuman kita tidak sempat ya. Padahal enak. Padahal enak. Sekarang baru kerasa kan. Memang begitu. Nah, ngomongin soal Jong Ambon FC. Jong Ambon FC kemarin main di putaran fase grup ya. Babak fase grup Suratin Cup Ini acara apa? U17. Suratin. Piala Suratin Nasional Oke. U17. U17. Dan dalam ketiga pertandingan itu Jong Ambon FC Kalah lagi semua. nggak kalah semua dong gitu. Di pertandingan pertama Jong Ambon FC bermain imbang melawan Anda Asahan like FC. ya? Anda like. Iya, saya like. Melawan Hasan Asahan, Asahan. Sumatera Utara. Wakil dari Sumatera Utara. Oh, Asahan. Asahan FC. Mereka bermain 2 sama. 2 Maluku FC. Maluku FC terus. Jong Ambon lambangnya mana? Jong Ambon yang ini makanya Pangeran Muda nih kayak gini, ada sayapnya Yang ada gitu burung kan. burung besi itu. Iya, Oke. ini melambangkan burung. Ini. Pencetak golnya Amir Tuasikal. wah dan Dua. dua. Dia mencetak brace, Amir Ini Tuasikal. dia pemain andalan ya kayaknya. Nah, Maluku FC lebih dulu tertinggal, Pak. Dia yang mana? Nah, ini, Pak. Di layar juga nggak ada ya. Maluku FC sempat Maluku FC? memimpi. Jong Ambon. Jong Ambon FC sempat memimpi, tapi ya itulah Iya, ini dibalas kan 2 kali golnya, berturut-turut golnya di menit Menit ke-31 babak ke-31. pertama semua ya. oke, mereka meraih 1 Poin. poin. Kemudian match Kemudian- day 2 Match day 2 mereka melawan Persipa Bengkulu, Pak. Persipa. Bengkulu. Kok bisa? Ya karena dari Kan- Bengkulu, Persipa. wakil dari Bengkulu maksudnya. Harusnya Persibung. Persibeng. Persibeng ya. Persipa Persatuan Sepak Bola. Lah, lawan Persipa Bengkulu, Jong Ambon FC belum ini nih. Belum apa? Belum beruntung kalah mereka. Kalah berapa? 2-0. kalau nggak salah. Oke. Iya. Jalannya 1-0. permainan pada saat itu gimana? Wah, saya tidak nonton itu waktu itu tuh. Kemudian mereka match day terakhir yang menjadi match day penentuan mereka lawan Astam FC. Astama dari mana? Astam FC ini kalau saya dengar-dengar itu ya, Astam itu kemarin saya lupa dari mana. Cuman Maluku FC kalah. Tanjung Ambon. Sorry, Jong Ambon FC kalah lawan Astam 2-1. 2-1. Astam ini dari mana sih? Kok bisa ya? Padahal ini kan lawan-lawannya bukan daerah kampung sepak bola. Iya. Nah, itu yang harus jadi evaluasi. Bukan cuman Maluku FC di U17, Wan. Bukan cuma Jong Ambon maksud kami di U17, tapi juga ada Banten. Ini kan Siwa 5.
Ada sini Banten. Tapi ada U15 dan U13. Jadi yang ini U17 17. ya. Di U15 diwakili oleh U15. Siolim FC. Siolim FC juga pulang dari fase grup. Ada ya sini. Oh iya. Ada. Kemudian di U13 justru mereka nggak punya Instagram. Justru di U13 ini Wan ada Tulehu FC. U13 Tule FC ini kan kemarin juara. Iya, U13. Yang golnya melambung itu kan? Iya. Yang kita nonton bareng. Tulehu FC yang dibawa oleh pelatih Kakak Sani. Yang ngamuk-ngamuk juga. Kakak Sani. Yang ngamuk Afba. Iya kan? Iya. Lawan Alba yang ngamuk Alba. lawan Tulehu kan? Iya. Alba ngamuk. Tulehu. Alba Soalnya ngamuk. kalah padahal gol. Nah, U13 ini yang bawa Kakak Sani Tawenela yang terkenal dari film Cahaya dari Timur itu. Tapi mereka hebat loh. U13 hebat. Mereka datang dengan motivasi tinggi, Wan. Mereka justru lolos ke babak 16 besar. Luar biasa ini. Bisa lolos dulu Ini anak-anak usia dini ya. usia dininya gitu kan. Cuman ya gitulah Maluku. Jadi mereka 3 pertandingan lagi di fase grup. 3 pertandingan di fase grup lolos. Kembali lagi dong match pertama. Nah, saya ini. Tapi ngomong-ngomong soal penurunan. Yang jelas lolos. Kemudian mereka gagal di 16 besar melawan lawan-lawannya. Iya. Luar biasa. Tapi kalau kita lihat nih Wan, apa nih yang perlu dikoreksi dari Maluku, dari sepak bola Maluku nih? Kita berbicara, kita berbangga soal kampung sepak bola begitu. Beberapa waktu lalu kami juga sempat berkunjung ke sana gitu kan, sudah mengundang atau banyak mendatangkan narasumber untuk berbicara tentang sepak bola Maluku nih Wan. Hujan. Iya, oke, kita lanjut dulu nih Wan. Nah, apa nih yang kurang dari sepak bola Maluku nih? Apalagi kemarin ketua Asprof ini Ini kameramen bikin ketawa terus. apalagi yang kita tahu Nah, kemarin itu. Asprof itu kesandung kasus katanya. Itu yang harus diperbaiki itu. Iya. Itu jawabannya. Katanya sebesar sekian ratus juta lah. Ini kan jadi sekian lama nih Mhm. baru ada lagi turnamen-turnamen seperti Iya. Suratin Cup, Mhm. Liga 3 Maluku. Mhm. Harusnya kan makin diperbanyak lagi. Iya. Kalau kemudian orang-orang di dalam situ tersandung kasus kan Iya, bagaimana mau memperbanyak ini gitu loh. Karena kasusnya pun katanya yang kan saya dengar bola kasusnya di- itu dana pembinaan sepak bola Maluku begitu kan. Dana pembinaan sepak bola Maluku yang Tapi ini masih tudingan, iya, dia dituding gitu. Nah, tudingan dari lucunya, ini saya mau bilang buat teman-teman rekan-rekan jurnalis yang lain ya, lucunya begini. Waktu saya konfirmasi ketua Asprof kasih saya kontak salah satu narasumber, praktisi. salah satu praktisi sepak bola yang katanya menuding ketua Asprof. Kemudian saya hubungi dia gitu. Saya tanya gitu kan, "Bang, benarkah Abang menuding ketua Asprof begini?" Dia jelaskan, dia bilang saya tidak pernah merasa diwawancarai, sementara beritanya sudah ada. Oke. Nah, ini apakah narasumbernya yang memang tidak berkompeten gitu atau Ya kita belum bisa berita bilang sebelumnya begitu kita tidak juga, bisa kan. bilang begitu juga ya kan Wan, ya. Tapi ini jadi pelajaran. Tapi dengan adanya tudingan seperti itu harus ada penyelidikan. Harus ada penyelidikan. Jangan sampai Gitu kan. Kalau misalkan Bang Sofyan memang tidak bersalah, ya bagus dong. open saja begitu. Berarti kan memang ada oknum-oknum yang ingin Menjatuhkan menjatuhkan. istilahnya. Tapi kalau memang bersalah ya sangat disayangkan ya. Iya. Sudah dipercaya untuk memegang Asprof PSSI Maluku selama 4 tahun ke depan, tapi kesandung kasus ini kan wah. Ya, kita berharap semoga itu tidak benar kan. Iya, kita berharap Biar seperti itu. tidak sampai di sini gitu loh. Ini turnamen-turnamen sepak bola Maluku. Kedepannya tahun depan akan ada lagi Suratin Cup kelompok usia, kemudian Iya. ada lagi Liga 3 Liga 3 mungkin, Maluku. iya. Terus seleksi pemain juga lebih diperketat Iya. gitu. Itu harapan kita sih Wan ya. Sebenarnya kita masih mau bahas panjang soal ini. Kasus ini cuma nanti mungkin minggu depan insya Allah mungkin bagusnya kita ngundang undang narsum harus sih supaya lebih jelas ya. Karena ini masih kayak pembahasan ini masih meraba-raba nih. Benar, masih simpang siur. Masih simpang siur ini. Jadi harus undang narsum. Oke. Jadi Ya. keren sekali. Keren sekali. Kita berapa jam di situ operator? Wah, Pas, lumayan. sesuai dengan standar SOP Tribon. Melewati. Harusnya tadi kan rencananya 30. Iya, itu bagus. Karena ekosistemnya Tribun itu di Facebook, kan. Oke, terima kasih Tribuners sudah nonton Tribol episode hari ini dan sebelumnya
terus pantengin ya layar monitor Tribun Ambon ya. Ada di Soalnya Facebook. Tribuners bilangnya gini, Apa nih ini mau mau lanjut? pantengin Tribol ini setiap hari apa jelasnya gitu. Jadi Tribol ini ada setiap hari Sabtu, jamnya itu pokoknya tungguin dari jam 4 Yang jelas sore sampai jam setiap hari Sabtu tapi tanggalnya belum tentu. 8. Ya, Bisa setiap Sabtu hari ini, Sabtu. bisa Sabtu depan, 2 Iya. minggu kemudian, 3 Iya, minggu. betul. Gitu. Yang jelas hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke, jamnya juga biasanya jam 7 Iya. malam. Biasanya jam 4 gitu kan. Kadang juga jam Mau 9. lah gitu kan. Iya. Kita mengikuti kondisi dan situasi yang Iya, ada. betul sekali. Oke, Tribuners, jangan lupa terus saksikan Ngomong-ngomong Tribol. ini pertama kali kita punya Ini saya dipotong Tribol. terus ini ya. Jangan lupa terus saksikan Tribol di Facebook, fanpage, dan kanal YouTube tribunambon.com. Tentunya bersama kita berdua ya. Dan jangan lupa juga terus ikuti berita-berita terkini, teraktual, mata lokal menjangkau Indonesia dari portal tribunambon.com. Saya Dedi Aziz pamit undur diri bersama Ridwan Tuasamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.